Halo sahabat Bawaslu. Wah, senang sekali kita bisa kembali lagi di meja podcast hari ini. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga semangat masih menjaga demokrasi terus membara ya. Hari ini kita punya bahasan yang cukup spesial dan pastinya ditunggu-tunggu, karena kita akan meneliti kinerja salah satu pilar di Bawaslu Kabupaten Kendal. Kita akan bahas tuntas mengenai apa saja yang sudah dicapai di tahun 2025 dan bocoran-bocoran rencana besar di tahun 2026 nanti. Tentu saya tidak sendirian di sini, sudah hadir sosok yang bertanggung jawab mengawal gawang hukum dan sengketa Bawaslu Kabupaten Kendal. Beliau adalah Bapak Solikin. Selamat datang Pak Solikin. Siap Mas Hakim. Gimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah baik sekali ya. Oke, siap ya, kita bongkar sedikit dapur divisi HPS untuk masyarakat Kendal. Nah, langsung saja ini dia obrolan hangat seputar ekspos kinerja divisi hukum dan penyelesaian sengketa Bawaslu Kendal. Untuk evaluasi 2025 Pak, kalau kita menengok ke belakang, tahun 2025 ini tahun yang cukup sibuk ya, meskipun di masa tahapan. Boleh sedikit diceritakan tidak Pak, apa saja pencapaian dan fokus divisi HPS selama tahun 2025 kemarin? Ya, terima kasih Mas Hakim. Baik, sebelumnya saya ingin menyapa juga sahabat-sahabat Bawaslu yang berada di sana. Semoga selalu dalam kondisi baik-baik saja gitu ya. Teman-teman, flashback di tahun 2025, sebenarnya apa saja sih yang terjadi di tahun 2025, khususnya di Bawaslu, di Lembaga Pengawas Pemilu. Kalau kita melihat secara komprehensif seperti Mas Hakim, bahwa di tahun 2025 itu kalau kita melihat dari sisi tahapan, sebenarnya masih ada tahapan Mas Hakim. Itu separuh-separuh ya, tahapannya itu tahapan Pilkada 2024. Karena apa? Karena di tahun 2025 awal itu baru pelantikan bupati dan wakil bupati atau wali kota dan wakil wali kota, serta gubernur dan wakil gubernur itu di awal 2025. Terus kemudian juga itu yang tidak ada PSU ya gitu ya. Yang tidak ada PHPU. Kalau ada PHPU mungkin lebih lama, bisa sampai Agustus. Artinya apa? Artinya di tahun 2025 itu juga masih ada tahapan Mas Hakim. Gitu ya. Terus kemudian selain itu sahabat-sahabat sekalian, sahabat Bawaslu, selain masih ada tahapan dan juga non tahapan, kalau kita juga melihat yang namanya siklus atau alur daripada pemilu ataupun pilkada seperti itu, bahwa di tahun 2025 ini ya, ini masuk yang namanya masa pos tahapan atau pasca tahapan seperti itu. Nah, pasca tahapan itu apa ya teman-teman sekalian atau sahabat-sahabat sekalian, bahwa pasca tahapan itu adalah masa di mana kita mengevaluasi setiap tahapan-tahapan yang sudah kita lalui gitu ya. Mulai dari awal, mulai dari pencalonan, terus kemudian dari pemutakhiran daftar pemilih, sampai terus kemudian pada saat pemungutan dan penghitungan suara gitu ya. Jadi dievaluasi betul-betul nih seluruh tahapannya. Nanti terus kemudian baru kita bisa menilai apa yang menjadi kelebihan, apa yang menjadi kekurangan gitu ya. Tentunya yang menjadi kekurangan besok di periode yang akan datang, pemilu dan pilkada yang akan datang, tentu itu akan dilakukan yang namanya perbaikan-perbaikan seperti itu. Nah, kembali ke pertanyaan tadi yang disampaikan oleh Mas Hakim, sebenarnya divisi HPS gitu ya di tahun 2025 itu ngapain saja. Nah, selain tadi masih ada tahapan, tentu gitu ya, ini karena masih tahapan dan juga di akhir tahapan, divisi HPS ini yang paling penting ini dan yang paling krusial itu adalah melakukan yang namanya pendokumentasian pengawasan gitu, hasil pengawasan gitu ya. Seperti sahabat-sahabat Bawaslu juga sudah mengetahui bahwa di Pilkada 2024 gitu ya, di Kendal sendiri itu ada sengketa antara penyelenggara dan juga peserta pemilu, peserta pilkada ya Mas Hakim ya. Itu sengketanya juga cukup mengguncang dunia pemberitaan di Indonesia waktu itu ya, di awal September lalu gitu ya. Nah,
Ini yang kemarin kita lakukan adalah pendokumentasian gitu ya. Yang pertama adalah pelaporan, tentu bagaimana amanah undang-undang, kita tentu membuat laporan agar yang terjadi pada saat kita melaksanakan tugas tahapan pengawasan ataupun fungsi lain penyelesaian sengketa kita ini benar-benar terdokumentasikan. Ini biar apa Mas Hakim? Biar nanti misal di tahun-tahun yang akan datang ini menjadi bahan juga nanti tatkala terus kemudian ada hal yang serupa, terus kemudian kita bisa memitigasi ataupun bisa mencegahnya gitu ya Mas Hakim. Nah, selain pendokumentasian gitu ya, itu ada juga tugas-tugas lain kita. Ini kemarin kita juga ikut sumbangsih dalam menulis artikel yang dijadikan buku gitu ya. Nih bukunya, menyelesaikan sengketa kronik pemilihan 2024 Jawa Tengah. Ini salah satu kontributornya juga saya gitu ya, untuk menulis buku yang diinisiasi oleh Bawaslu Jawa Tengah. Nah, selain itu kemarin juga di tahun 2025 kita juga sama-sama nih membuat film dokumenter gitu ya. Ini juga diinisiasi oleh Bawaslu Jawa Tengah, kita sebagai salah satu kontributornya seperti itu. Ini film bertemakan tentang sengketa gitu ya Mas Hakim ya. Yeah. Nah, kemarin ini di Jawa Tengah ada 3 kabupaten kota yang ada sengketa antara peserta dengan penyelenggara. Ini salah satunya Kendal, 2 lainnya itu Kabupaten Sukoharjo dan juga Kabupaten Tegal. Ini menarik sekali sahabat. Nanti apabila sahabat Bawaslu sekalian ingin menonton bagaimana sih seluk-beluk terus kemudian penyelesaian sengketa antara peserta dan juga penyelenggara di Pilkada Kendal 2024, bisa lihat di film dokumenter. Itu ada di kanal YouTube Bawaslu Jawa Tengah. Film itu sangat-sangat menarik sahabat. Ya. Terus selain itu Mas Hakim, karena yang namanya masa pasca tahapan, tentu pada saat kemarin kita juga menyusun banyak DIM gitu ya, yang diminta oleh divisi hukum ataupun divisi penyelesaian sengketa terkait dengan pelaksanaan pemilu ataupun pilkada di 2024. Apa saja sih yang menjadi kekurangan? Tentu kita usulkan untuk ada perbaikan-perbaikan. Itu kita juga sudah menyampaikannya ke Bawaslu Jawa Tengah. Terus setelah itu gitu ya, itu di tahun 2025 kemarin itu juga ada surat edaran dari Bawaslu RI Mas Hakim, surat edaran nomor 41 tahun 2025. Nah, itu tentang apa sahabat-sahabat sekalian? Itu tentang pemutakhiran data partai politik berkelanjutan. Nah, ini menarik ya. Sebelum saya cerita itu, saya ingin bercerita dulu sahabat sekalian bahwa kami di Bawaslu gitu ya, meskipun tidak ada tahapan, bahasanya tidak ada tahapan, itu tetap bekerja Mas Hakim. Itu tetap bekerja. Ini bekerjanya ya salah satunya adalah kurang lebih ada pemutakhiran data parpol berkelanjutan. Nah, apa sih data parpol berkelanjutan? Nah, itu adalah program KPU gitu ya. Ini terkait dengan partai politik gitu ya. Ini bagaimana terus kemudian partai politik itu dapat mengupdate apa-apa yang ada apa-apa yang menjadi pembaruan dari partai politik itu gitu ya. Khususnya di tingkat DPC kalau di kabupaten gitu ya, ataupun di tingkat kabupaten. Nah, itu adalah bagaimana partai politik di tingkat kabupaten itu terkait dengan kepengurusannya, terkait dengan keanggotaannya, terkait dengan sekretariat ataupun pemenuhan kuota perempuan yang 30% sesuai amanah undang-undang itu diupdate gitu ya. Nah, update-nya ini setiap semesternya di pertengahan tahun dan juga di akhir tahun. Nah, itu melalui SIPOL atau Sistem Informasi Partai Politik yang ada di KPU. Nah, kita mengawasinya itu melalui akun SIPOL yang sudah kita mohonkan ke KPU, terus kemudian kita di Bawaslu Kabupaten Kendal diberikan akun SIPOL, sehingga kita dapat mengawasi gitu ya Mas Hakim ya. Artinya nanti terus kemudian apabila ditemui ketidaksesuaian antara data yang diupload oleh partai politik dengan apa-apa yang diisikan di SIPOL, nanti kita terus kemudian membuat server kepada KPU untuk terus kemudian ditindaklanjuti oleh partai politik, sehingga data SIPOL itu adalah data paling up to date gitu ya. Nah, urgensi sebenarnya pentingnya apa sih terus kemudian untuk data parpol berkelanjutan ini dilakukan gitu ya.
Ini kan sebagai persiapan nanti tatkala ada tahapan pemilu yang akan datang, artinya nanti pada saat awal tahapan biasanya terkait dengan verifikasi administrasi, verifikasi faktual dan lain sebagainya. Ini sudah siap, datanya itu benar-benar ready. Maka terus kemudian dari KPU ada sesuai dengan amanah undang-undang data parpol berkelanjutan ini dilaksanakan gitu Mas Hakim. Nah itu di tahun 2025 kurang lebih ada beberapa program kerja yang kita laksanakan. Selain juga sahabat-sahabat sekalian di tahun 2025 yang mana di masa non tahapan ini penting sekali bagi kita semua untuk apa? Untuk terus kemudian kita meningkatkan kapasitas diri kita Mas Hakim. Ya, artinya kalau tidak ada tahapan nih, tidak ada perang gitu ya, tidak ada perang. Nah, ini waktu yang tepat kita untuk mengasah pisau, mengasah tombak dan lain sebagainya agar selalu tajam. Nanti tatkala kita ada perang ataupun siap serbu gitu, senjata kita sudah lengkap lagi gitu Mas Hakim, tidak keteteran. Ini bukan masa yang istilahnya itu santai-santai saja, masa yang tetap kita harus jaga ritmenya, jaga semangatnya untuk terus kemudian selalu fit gitu ya Mas Hakim, untuk menyiapkan pemilu ataupun pilkada yang akan datang. Nah itu kurang lebih di 2025 divisi HPS kegiatan-kegiatan yang kita laksanakan gitu Mas Hakim. Nah itu Pak, setelah sukses melewati tantangan 2025 kemarin, kemudian program strategi apa ya Pak yang untuk ke depan ini Pak, nah, 2026? Benar sekali Mas Hakim, ini untuk 2026 ini masa-masa yang sangat krusial sebenarnya. Ini masa-masa yang semakin dekat mendekati pemilu yang akan datang gitu ya Mas Hakim ya. Kalau kita melihat cycle-nya bahwa pemilu itu akan dilaksanakan di tahun 2029. Ya. Tapi padahal Mas Hakim untuk persiapannya sendiri gitu, kalau kita melihat aspek pemilu yang lalu, ini persiapannya di tahun 2027 sebenarnya tahapan itu sudah dimulai gitu Mas Hakim. Artinya, wah ini tinggal setahun atau setahun setengah lagi pemilu itu akan dimulai gitu ya. Nah ini semakin menyemangatkan kita untuk terus bersemangat dalam mempersiapkan pemilu yang akan datang. Nah, persiapan-persiapan apa saja sih yang akan kita laksanakan dalam menghadapi tantangan pemilu yang akan datang? Ada beberapa program kerja yang akan kita laksanakan, teman-teman sekalian. Ini yang pertama adalah terkait dengan penataan JDIH gitu ya. Ini terkait dengan JDIH, Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum. Ini benar-benar kita akan tata lagi gitu ya, sehingga JDIH Bawaslu Kabupaten Kendal benar-benar informatif gitu ya untuk sahabat-sahabat Bawaslu sekalian atau masyarakat sekalian gitu ya. Kita juga akan hadir melalui kanal di sosial media, di Instagram, terus kemudian juga di Facebook gitu ya. Ini untuk meng-highlight ini pasal-pasal apa saja, terus kemudian tema-tema apa saja yang sekiranya penting bagi sahabat Bawaslu sekalian untuk diketahui gitu ya. Misal terkait dengan penanganan pelanggaran, terkait dengan penyelesaian sengketa, nanti kita akan highlight di JDIH gitu ya. Selain juga sahabat-sahabat sekalian, apabila membutuhkan regulasi-regulasi atau peraturan dan undang-undang berkaitan dengan kepemiluan, itu juga dapat mengunjungi JDIH Bawaslu Kabupaten Kendal. Nah, yang kedua Mas Hakim, ini yang tak kalah penting, itu adalah peningkatan kapasitas SDM gitu ya. Nah, kenapa peningkatan kapasitas SDM ini penting? Tadi juga sudah saya sebutkan bahwa ini masa yang tidak bisa kita tenang-tenang saja gitu ya. Nah, kapasitas SDM yang akan kita tingkatkan adalah berkaitan dengan peningkatan kapasitas SDM untuk penyelesaian sengketa Mas Hakim. Karena di divisi kita, divisi penyelesaian sengketa dan hukum ini memang yang menjadi ruhnya itu adalah penyelesaian sengketa. Nah, ini kita akan uri-uri lagi, akan kita gali lagi untuk memantapkan lagi. Siapa tahu nanti di tahun-tahun yang akan datang ini ada sengketa gitu ya. Mungkin kalau saya sebagai komisioner bisa saja di pemilu di periode-periode selanjutnya itu tidak akan di sini lagi gitu ya, maksimal aja 10 tahun kan atau 2 periode. Tapi Mas Hakim dan teman-teman di sini sekalian pun juga ada CPNS baru, ini saya rasa penting sekali untuk meningkatkan kapasitas berkaitan dengan
penyelesaian sengketa, bagaimana terus kemudian penerimaan itu berjalan, penerimaan permohonannya berjalan, bagaimana terus kemudian kita memplenokan, bagaimana terus kemudian kita mengajudikasi permohonan yang sudah masuk kita register, bagaimana kita memediasi, itu semua ada rules-nya gitu Mas Hakim, ada pakemnya. Terus yang sulit itu bagaimana kita terus kemudian tatkala sudah diadjudikasi keterangan pemohon, termohon dan lain sebagainya, fakta-fakta yang muncul, terus kemudian kita dapat meramu di dalam satu putusan. Itu tidak mudah gitu Mas Hakim. Makanya kita terus kemudian terus meningkatkan kapasitas diri, khususnya SDM penyelesaian sengketa, agar di pemilu selanjutnya itu benar-benar bisa prima gitu ya Mas Hakim ya. Ini menjadi penting. Nah selanjutnya juga ini berkaitan dengan advokasi hukum. Nah di Bawaslu sendiri juga ada Perbawaslu advokasi hukum Mas Hakim. Nah ini menjadi tupoksi kita teman-teman sekalian. Nah ini juga kita akan meng-highlight atau istilahnya peningkatan kapasitas berkaitan advokasi hukum. Nanti bila mana terus kemudian ada anggota, terus kemudian ada kayak pengawas ad hoc di bawah kita nanti pas pada tahapan pemilu, terus teman-teman sekretariat terkait dengan adanya masalah-masalah hukum yang istilahnya mengancam mereka. Nah ini kita juga harus siap mengadvokasi mereka gitu Mas Hakim. Maka terus kemudian ini menjadi penting untuk kita jalankan menjadi satu program di tahun 2026 ini. Kemudian seperti yang saya sebutkan tadi, di tahun 2026 ini tak kalah penting, ada juga ini pengawasan berkaitan dengan data pemutahiran data partai berkelanjutan. Karena ini kan continue, berkelanjutan ya sifatnya Mas Hakim ya. Artinya juga ini dilaksanakan setiap 6 bulan sekali atau setiap semester. Nanti di tiap pertengahan semester di bulan Juni, terus kemudian bulan Desember nanti kita akan melakukan pengawasan gitu Mas Hakim. Nah kemarin kita juga baru saja ini dengan teman-teman KPU melakukan safari ke teman-teman parpol gitu ya, untuk mensosialisasikan lebih lanjut kepada teman-teman parpol agar mereka lebih aware terkait dengan pemutahiran data berkelanjutan gitu ya. Nah selain itu ini menjadi amanah juga nih dari Bawaslu Provinsi Jawa Tengah. Kita juga diminta untuk membuat iklan layanan masyarakat. Ini berkenaan dengan divisi hukum dan juga penyelesaian sengketa. Itu sekilas program yang akan kita jalankan di tahun 2026 ini Mas Hakim. Nah, sahabat-sahabat Bawaslu juga ini tak kalah penting ya Mas Hakim. Karena apa? Karena seperti kita ketahui bahwa kemarin di tahun 2025 itu MK juga mengeluarkan putusan 135 itu yang mana terkait ini menjadi penting sekali ya. Ini menyangkut keberlanjutan kepemiluan yang akan datang gitu ya. Ini putusannya kurang lebih berkenaan dengan cycle pemilu gitu ya Mas Hakim ya. Dimana itu hasil putusannya kurang lebih itu memisahkan antara, kalau dulu itu kan pemilu dan pilkada, kalau besok itu adalah pemilu nasional dan juga pemilu daerah gitu ya, yang mana itu nanti jeda waktunya adalah 2,5 tahun. Nah ini putusan MK, biasanya kan yang namanya konstitusi itu pembuat undang-undang harus tunduk gitu ya, harus patuh gitu ya. Artinya apa? Pasca putusan ini dikeluarkan, tentu terus kemudian anggota Dewan DPR sana ini memikirkan bagaimana terus kemudian pemilu yang akan datang. Tentu nanti juga akan banyak sekali perubahan gitu ya di dalam pemilu 2029 gitu ya. Apabila ini benar-benar diimplementasikan, nanti ada pemilu nasional, terus kemudian pemilu daerah yang selisihnya itu maksimal 2,5 tahun. Bisa dibayangkan dong, tentu ini akan lahir nanti undang-undang pemilu yang baru gitu ya Mas Hakim ya. Kalau undang-undang pemilu ini masih kalau saya melihat kemarin 2017 masih oke. Kalau undang-undang pilkada Mas Hakim itu sudah tambal sulam berapa kali ya, dari mulai 2014, 2015, 2016 sampai 2020. Nah itu sudah sangat banyak sekali tambal sulamnya gitu ya. Nah kita juga sebagai penyelenggara pemilu, pelaksana undang-undang, kita juga menanti regulasi atau undang-undang yang baru dari DPR gitu ya. Tentu ini menarik. Nanti tatkala terus kemudian ini benar-benar diundangkan, ini tentu kan kita juga harus beradaptasi, harus menjalankan segala regulasi yang mungkin bagi kita hari ini itu adalah satu hal yang baru yang belum ada di pemilu ataupun pilkada yang lalu gitu ya Mas Hakim ya.
Tentu ini menjadi challenging atau tantangan bagi kita gitu ya untuk selalu adaptif terhadap segala regulasi yang dilahirkan oleh pembuat undang-undang gitu Mas Hakim. Artinya apa? Artinya kita juga di tahun 2026 ini mungkin di akhir tahun nanti kita akan menunggu bagaimana terus kemudian pembuat undang-undang ini mengikuti apa yang menjadi putusan dari Mahkamah Konstitusi. Ini akan sangat menarik sekali Mas Hakim. Belum juga kemarin di tahun 2026 juga undang-undang KUHP yang baru itu juga lahir gitu ya Mas Hakim. Tentu ini akan berimplikasi sekali terkait dengan apa-apa yang menjadi tugas pokok fungsi di Bawaslu, khususnya dalam penanganan pelanggaran gitu Mas Hakim ya. Ini sangat menarik sekali sahabat-sahabat sekalian. Maka terus kemudian menghadapi pemilu yang akan datang kita harus benar-benar optimis gitu ya Mas Hakim dengan mempersiapkan diri kita sebagai penyelenggara pemilu, sebagai pengawas pemilu ini benar-benar dengan baik gitu ya. Agar selalu kita siap dalam menghadapi segala tantangan, segala periode pemilu yang akan datang. Itu yang kami dapat kami sampaikan Mas Hakim terkait dengan apa-apa saja yang mungkin akan muncul di tahun 2026 gitu. Demikian Mas Hakim. Oh iya, luar biasa sekali Mas Algin. Jadi sedikit saya lihat, berarti yang pertama tadi seperti pembuatan JDH itu ya Pak. Yeah. Kemudian penyiapan SDM untuk penyelesaian sengketa ya. Ya, betul. Kemudian tadi ada juga SDM advokasi Mas Hukum, advokasi hukum. advokasi hukum itu ya Pak. Iya betul. Terus ada lagi tadi terkait dengan pengawasan data parpol berkelanjutan. Oh iya benar. Betul. Juga iklan layanan masyarakat dan tentu kita menantikan undang-undang yang baru yang akan lahir gitu. Kita akan menyambut gitu ya. Bagaimana terus kemudian pemilu yang akan datang itu akan jadi seperti apa gitu. Kita akan menunggu dari pembuat undang-undang. Kemudian untuk pembuatan JDH ini sudah sejauh mana ini Pak? Oh iya. Untuk ini pembuatan dalam bentuk website atau seperti Instagram gitu Pak? Iya. Kalau untuk pembuatan JDH sendiri gitu ya Mas Hakim, JDH kita akan ngikutnya di Bawaslu RI gitu ya Mas Hakim. Nah, website sudah ada teman-teman, tinggal nanti kunjungi di Instagram JDH Kabupaten Kendal. JDH Bawaslu Kabupaten Kendal. Dan juga di Instagram kita juga sudah hadir Mas Hakim gitu ya. Nanti sahabat-sahabat sekalian bisa melihatnya di kanal tersebut untuk mencari tahu terkait dengan seluk-beluk regulasi kepemiluan. Itu semua ada di situ dan lengkap gitu Mas Hakim. Sebelum kita akhiri Mas Algin, mungkin ada tambahan closing statement Pak. Oh iya, terima kasih Mas Hakim. Ini pemilu sebentar lagi, tentu kita akan siapkan dengan baik. Dan sahabat-sahabat Bawaslu sekalian, kami ajak sahabat-sahabat sekalian untuk terus berpartisipasi gitu ya, secara aktif dalam mengawasi kepemiluan gitu ya. Walaupun ini belum tahapan, tapi alangkah pentingnya kita terus belajar terkait dengan semua regulasi, semua seluk-beluk terkait dengan kepemiluan agar di pemilu yang akan datang nanti muaranya adalah pemilu yang bersih, yang adil, yang jujur, sehingga lahirlah pemimpin-pemimpin bangsa yang benar-benar kita harapkan dan kita dambakan. Demikian. Oke baik, terima kasih Mas Solikin sudah berbagi wawasan yang luar biasa hari ini. Terima kasih juga untuk sahabat Bawaslu yang sudah menyimak podcast kali ini hingga usai. Jangan lupa terus pantau podcast Bawaslu Bicara Bawaslu Kabupaten Kendal. Sebagai penutup, salam awas.